Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firda Amelia Tritama, kelas hukum 3B dengan NIM 05020724052. Di sini saya akan memenuhi tugas video HI dengan bertemakan KTT G20. Halo semuanya, di video ini saya akan membahas tentang KTT G20 Johannesburg 2025, konferensi bersejarah pertama di benua Afrika yang diadakan pada 22-23 November 2025 di Johannesburg Expo Center, Afrika Selatan. KTT ini dihadiri pemimpin G20 dengan tema Solidarity, Equality, Sustainability, menekankan solidaritas global, kesetaraan, dan keberlanjutan di tengah ketegangan geopolitik. Meski absennya pemimpin utama Amerika Serikat atau Donald Trump, China, Xi Jinping, Rusia, atau Vladimir Putin, dan lainnya, deklarasi pemimpin tetap diadopsi menunjukkan ketahanan multilateralisme. Afrika Selatan memegang kepresidenan G20 sejak 1 Desember 2024 hingga November 2025. Sebagai negara Afrika pertama yang memimpin forum ini, melanjutkan presidensi Global South berturut-turut, Indonesia 2022, India 2023, Brazil 2024, latar belakangnya mencakup krisis global seperti konflik di Ukraina, Sudan, DRC, Palestina, utang negara berkembang, ketidaksetaraan, serta bencana iklim yang semakin sering. Presiden Cyril Ramaphosa menempatkan isu Afrika seperti ketahanan bencana, keberlanjutan utang, transisi energi, dan mineral kritis sebagai prioritas selaras dengan agenda 2030 PBB. Ketegangan muncul saat Amerika Serikat memboikot sebagian agenda, tapi Menteri Luar Negeri Ronald Lamola menyatakan dunia bisa maju tanpa Amerika Serikat. Deklarasi Leaders Declaration menegaskan komitmen pada piagam PBB, hukum internasional termasuk hukum humaniter, serta mengancam terorisme dan ancaman kekerasan terhadap integritas teritorial negara. Selanjutnya ada isu utama yang akan kita bahas. Isu utama mencakup 7. Yang pertama, ketangguhan bencana. Dorong sistem peringatan dini universal 2027, sinergi Sendai Framework, Paris Agreement, dan SDG. Prioritas negara rentan seperti SIDS dan LDC. Yang kedua, keberlanjutan utang. Dukung Common Framework G20, transparansi kreditur swasta, reformasi IMF, WB, Debt Sustainability Framework. Banyak negara Afrika dihabiskan lebih untuk bunga utang daripada kesehatan atau pendidikan. Yang ketiga, transisi energi adil. Mission 300, listrik 300 juta Afrika 2030, dana 120 miliar US dollar, triple kapasitas energi terbarukan 2030, voluntary energy security toolkit. Yang keempat, mineral kritis. G20 Critical Mineral Framework untuk rantai pasok keberlanjutan, beneficiasi lokal di negara berkembang. Yang kelima, pertumbuhan inklusif dan ketahanan pangan. Prinsip industri berkelanjutan, Ubuntu Approaches untuk stabilitas harga makanan, dukung petani kecil dan AFCFTA. Yang keenam, AI dan inovasi. AI global, compact untuk AI berbasis hak asasi manusia. AI for Africa, Initiative. Yang terakhir, reformasi global, kursi IMF baru untuk Afrika Sub-Sahara. 1, triliun US dollar pendanaan iklim tahunan hingga 2035. Analisis dampak terhadap perkembangan hukum internasional. KTT ini memperkuat hukum internasional melalui deklarasi sukarela yang mendorong reformasi multilateral, seperti penguatan IMF atau WB untuk suara Global South. Selaras dengan prinsip multilateralisme dalam hukum internasional, dampaknya termasuk norma baru via G20 Critical Mineral Framework yang mendukung
kedaulatan sumber daya negara produsen sambil patuh WTO, serta komitmen pada Paris Agreement via pendanaan iklim 1,3 triliun US dollar yang bisa jadi presiden bagi negosiasi COP masa depan. Pada hak asasi manusia dan keamanan global, penegasan piagam PBB dan panggilan damai di konflik-konflik, mendukung norma just tokens seperti larangan agresi. Secara keseluruhan, meski non-binding, output G20 berfungsi sebagai soft law yang mempengaruhi treaty making dan custom internasional, terutama reformasi governance global. Selanjutnya, pandangan saya terhadap KTT ini. KTT G20 Johannesburg 2025 menunjukkan kemajuan progresif dalam memprioritaskan agenda Global South. Namun, dinamikanya mengungkapkan kelemahan struktural yang signifikan. Pertama, absennya seperti pemimpin utama seperti Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, Xi Jinping dari China, dan Vladimir Putin dari Rusia melemahkan legitimitas dan efektivitas konferensi, menciptakan kesan fragmentasi multilateralisme di tengah krisis geopolitik seperti konflik Ukraina dan Timur Tengah. Presiden Prancis Emmanuel Macron bahkan memperingatkan bahwa G20 berisiko kehilangan relevansi jika tidak mengatasi ketidakhadiran ini. Sementara boikot parsial Amerika Serikat terhadap agenda tertentu menunjukkan prioritas nasionalis yang menggerus solidaritas global. Kedua, Argentina menjadi satu-satunya negara yang menolak deklarasi Leaders, dengan Menteri Luar Negeri Diana Mondino Quirno mengkritik kurangnya penekanan pada konteks geopolitik konflik Timur Tengah dan Palestina. Meski deklarasi menyebut panggilan damai umum untuk wilayah tersebut, hal ini menyoroti ketidakseimbangan deklarasi kuat pada isu Afrika seperti Mission 300 dan reformasi utang, tapi lemah pada konflik global spesifik berpotensi mengabaikan norma just tokens hukum internasional seperti larangan agresi. Yang ketiga, sifat voluntary dari komitmen seperti G20, Critical Mineral Framework, dan pendanaan iklim 1,3 triliun US dollar rentan terhadap non-implementasi tanpa mekanisme pengawasan atau sanksi mengikat. Mirip kritik pada Common Framework, utang yang melambat menangani krisis Afrika. Meski begitu, ketahanan terlihat dari adopsi deklarasi meski absensi massal, membuktikan peran Presiden Afrika Selatan mendorong soft law inklusif yang bisa mempengaruhi treaty masa depan seperti COP dan WTO. Secara keseluruhan, G20 2025 adalah tonggak reformasi Global South, tapi butuh inklusivitas lebih luas agar tidak terjebak dalam dinamika kekuasaan. KTT G20 2025 menunjukkan potensi forum ini bentuk hukum internasional baru yang inklusif. Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten hukum internasional lainnya.